Senang sekali bisa ada di tempat ini untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini bersama istri saya. Ya, pagi hari ini saya ingin menyapa dulu gimana kabarnya masuk bulan Desember. Ini sudah tidak terasa sudah akhir tahun ya. Kita tanpa terasa 2024 akan segera berlalu ya. Happy ya di tahun 2024 ini ya. Happy, selalu happy tiap tahun ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kami ingin sharing satu kebenaran firman Tuhan yang akan bisa kita baca di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-8. Tapi kalau kita perhatikan dulu, kitab Nehemia ini sepaket dengan kitab Ezra. Dan kalau kita perhatikan, kedua kitab ini berbicara dua hal yang menarik, yaitu ketika bangsa Israel pulang kembali dari tanah pembuangan. Karena ketidaktaatan mereka, karena hidup mereka yang sudah berpaling dari Tuhan, maka mereka diizinkan Tuhan untuk ditawan ke tanah Babilonia, ke tanah Persia. Setelah itu Babilonia berubah menjadi tanah Persia. Dan kemudian dengan seizin Tuhan juga mereka boleh kembali lagi ke Yerusalem. Dan kalau kita membaca kitab Ezra, maka kita akan mendapati bahwa di kitab Ezra itu fokusnya satu, Ezra disuruh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah dan mereformasi ibadah yang sudah lama tidak terjadi di kota Yerusalem karena mereka sudah dibuang. Yang kedua, kalau kita membaca kitab Nehemia, kita akan mendapati Nehemia ini mendapatkan tugas khusus yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Tanpa tembok, maka kota pada waktu itu adalah kota yang gampang sekali ditaklukkan, maka kota itu akan kehilangan identitasnya. Tidak punya rasa aman, bayangkan rumah tanpa tembok. Demikianlah yang terjadi pada waktu itu di Yerusalem. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama ketika bait Allah itu sudah dibangun dan kemudian tembok Yerusalem itu juga sudah terbangun dengan sangat baik. Di pasal yang ke-7 dari kitab Nehemia, maka ada satu catatan yang menarik di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8. Yaitu terjadi atau diadakannya ibadah raya yang sangat bersejarah. Mengapa saya berkata bahwa ini adalah ibadah yang sangat bersejarah? Karena dicatat di ujung dari kitab Nehemia, pasal 8, pasal 9 dan seterusnya. Dicatat betul ibadah yang sepertinya ini akan menjadi model ibadah bagi orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Oleh sebab itu, mari kita lihat bersama-sama karena di balik ibadah ini ada makna yang dalam yang kita bisa pelajari hari ini. Saya akan bacakan di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, Nehemia 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Nah, sampai ayat yang ketiga ini dibacakan, maka pagi hari ini saya ingin mengajak seluruh jemaat membayangkan kondisi ibadah perayaan yang bersejarah pada waktu itu di hari ini, di pagi hari ini. Karena itu adalah satu perayaan ibadah yang bersejarah dan sangat menarik. Tentunya kita semua juga ingin melihat dan merasakannya. Jadi mari kita lihat bagaimana perayaan ibadah itu terjadi. Dikatakan di sana ada Imam Ezra yang memimpin ibadah tersebut pada waktu itu. Nah, jadi saya bayangkan hari ini saya mendatangkan Imam Ezra di tempat ini untuk memimpin ibadah dan saya membayangkan pada waktu itu mari saya mengajak hari ini seluruh umat yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di tempat ini juga Imamnya rasanya enggak gundul ya, iya, harus pakai aksesoris. Makanya harus ditutupi ya, karena tidak gundul mungkin pada waktu itu Imam Ezranya.
Tetapi juga saya mengajak pada waktu itu adalah umat Israel itu seluruh umat laki-laki perempuan dikatakan datang berbondong-bondong dan berkumpul. Jadi saya membayangkan juga itu seperti kita ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi saya mengajak seluruh jemaat untuk membayangkan ibadah kita dan bertindak seperti orang Israel pada waktu itu yang berkumpul. Jadi mereka beribadah pada waktu itu dikatakan di dalam kitab Nehemia pasal 8 yang nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi lebih lanjut. Mereka beribadah selama 8 hari dari pagi sampai tengah hari. Jadi kurang lebih 6 jam sehari. Jadi setelah ini Imam Esra akan membacakan Alkitab dari ibadah kita pukul 8 sampai kira-kira jam 12 siang nanti. Ada amin? Haleluya. Ya nanti tidak jadi pulang semua, kelaparan minta pulang. Tapi itulah yang terjadi pada waktu itu. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Nehemia, mereka umat Israel itu datang berbondong-bondong ke pintu gerbang air, mereka berkumpul dan mereka meminta kepada Esra untuk membacakan kitab hukum Taurat Musa yang mungkin lama mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar selama mereka ada di pembuangan. Jadi mereka begitu haus dan pada waktu Imam Esra membacakan kitab itu, mereka datang, mereka berkumpul, mereka bahkan berdiri kepingin tahu, rindu betul-betul untuk mendengarkan kitab Taurat itu dibacakan. Dan dikatakan dalam Alkitab mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi kalau hari ini dikatakan di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 juga dikatakan, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Maka coba bayangkan ibadah yang terjadi pada hari itu bersejarah dan menarik. Maka nanti ketika Imam Esra akan membacakan kitab Taurat Musa, nanti Pak Betua sebagai Imam Esra itu akan membacakan kitab Taurat, maka saya akan mengajak supaya jemaat menikmati perayaan ibadah bersejarah seperti yang dituliskan kitab Nehemia itu. Maka ketika Pak Betua nanti membacakan kitab Taurat Musa, lalu kemudian dia mengangkat tangan, semua jemaat katakan amin. Bisa? Latihan 1, dulu ya. 2, 3, coba. Saya rasa lebih semangat pada waktu itu karena perayaan ibadahnya itu sampai antusias orang itu datang dengan penuh perhatian, kepingin tahu sampai bahkan berdiri-berdiri. Jadi coba sekali lagi dites ya. Oke, bisa ini Imam Esra boleh dimulai. Coba kita tes. Ulangan 28, janji berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, Amin. diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Lebih keras hasil lagi boleh. bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Lebih keras lagi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Nah, itulah suasana yang terjadi. Mungkin lebih riuh, lebih meriah pada waktu tersebut. Sehingga Mungkin setelah itu diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran dari ibadah raya yang bersejarah yang dicatat di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8. Yang menarik adalah ibadah itu bukan ibadah biasa. Karena Nehemia menyingkapkan setelah itu apa sebenarnya yang sedang terjadi pada waktu itu di Nehemia 8 tersebut. Tentu ini berkaitan dengan tujuan kitab itu, yaitu pembaharuan rohani. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Nehemia mencatat demikian, Nehemia mengatakan demikian. Dia menyebut hari itu sebagai hari yang kudus bagi Tuhan. Sebanyak 2 kali Nehemia mengatakan, ibadah raya itu adalah ibadah yang kudus bagi Tuhan. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, maka kita mendapati bahwa kata kudus itu sebenarnya berarti khusus. Kudus artinya khusus. Orang yang hidupnya kudus itu artinya hidupnya itu dikhususkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak bisa berdosa.
Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia harus mengkhususkan hatinya hanya kepada Tuhan. Itu artinya hidup kudus, hidup tanpa cela. Inilah tujuan pembaharuan rohani sebagai misi Nehemia dan Ezra dari Tuhan. Umat Tuhan sebelum itu berpaling dari Tuhan. Berhala-berhala itu telah mengambil tempat Tuhan di hati mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mengadakan ibadah raya itu. Mereka mulai kembali mengkuduskan hati mereka, mengkhususkan hati mereka, mempersembahkan hati mereka kepada Tuhan, mengarahkan dan membawa hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Nehemia mengatakan ibadah raya itu, arti penting dari ibadah raya itu, terjadinya yang namanya pembaruan hati. Oleh sebab itu hari ini saya juga percaya ada banyak kita mungkin, saya, istri saya, dan kita semua jemaat Tuhan. Mungkin hidup kita seringkali teralihkan dari Tuhan. Ada banyak yang mengisi hati kita selain Tuhan. Ada banyak berhala-berhala lain yang mengisi hati kita. Ada banyak hal yang kita sembah selain Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya percaya firman ini cocok untuk kita. Yaitu terjadinya pembaruan hati juga di dalam hidup kita. Lalu apa tanda-tanda yang dituliskan di dalam kitab Nehemia? Setidaknya ada 3 pembaharuan hati yang dituliskan oleh kitab Nehemia ini. Yang pertama adalah hati yang lapar akan firman Tuhan. Pada waktu sebelum mereka kembali dari pembuangan, umat Israel ini memiliki hati yang sangat dingin. Mereka tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh Allah. Bahkan di dalam 2 Tawarik 36 ayat 16 itu menuliskan bahwa mereka menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Jadi bayangkan keadaan umat Israel pada waktu itu. Ketika firman Tuhan dibagikan, mereka tidak peduli. Hati mereka dingin, tidak mau tahu, cuek. Bahkan mereka menghina perkataan-perkataan Tuhan, menganggap remeh perkataan-perkataan Tuhan. Ini adalah salah satu dosa yang mengerikan pada waktu itu yang terjadi pada umat Israel. Dan itu menghantui, dan itu terjadi di seluruh umat Israel. Tetapi pada waktu itu kondisi umat Israel juga disoroti oleh Ezra. Mereka terjadi kawin campur, mereka kawin dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Di mana itu adalah satu perintah yang Tuhan larang. Ketetapan itu tetapi dilanggar oleh umat Israel. Mengapa Tuhan melarang pernikahan kawin campur dengan bangsa-bangsa penyembah berhala? Karena ini menjadi celah. Karena ini menjadi celah bagi mereka untuk mereka menjadi penyembah-penyembah berhala berikutnya. Karena yang Allah inginkan adalah umat Israel menyembah satu Tuhan. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Mereka menyembah kepada berhala-berhala dari pasangan-pasangan yang dinikahi dari bangsa penyembah berhala itu. Ini satu keadaan yang tidak baik-baik. Ini satu kegagalan. Bahkan kelaparan terhadap firman Tuhan itu bisa menjadi lenyap di dalam hidup kita juga. Seringkali kita tidak lagi ada rasa haus dan lapar kepada firman Tuhan. Bahkan kita tidak mengingini Alkitab kita untuk dibuka dan dibaca. Bahkan kalau bisa kita delete itu dari handphone kita karena memenuhi memori HP kita. Tidak ada kerinduan lagi. Mengapa tidak ada kelaparan terhadap firman? Jangan-jangan ada kekhawatiran dunia. Ada kenikmatan hidup yang lebih kita kejar daripada firman Allah. Tetapi setelah terjadi pembaharuan hati pada waktu itu di antara umat Israel, keadaan itu berbalik. Keadaan itu berbalik dengan sangat besar sekali. Umat Israel yang dulunya dingin, tetapi kini mereka bersepakat, laki-laki perempuan berkumpul. Mereka meminta kepada Ezra untuk dibacakan kitab Taurat itu dan bahkan mereka mau mendengarkan kitab Taurat itu selama berjam-jam dengan penuh perhatian. Sulit sekali rasanya untuk kita hari ini melakukan seperti itu. Kalau bisa firman Tuhan disampaikan sambil kita googling, sambil kita Instagram, sambil kita segala sesuatu. Sulit sekali hari ini kita mendapati betul-betul kerinduan dan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang mendistract kita. Tetapi saya juga meyakini bahwa hati yang lapar akan firman Tuhan itu adalah pekerjaan supranatural. Yang artinya dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang menuntun orang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tetapi
Hati yang lapar itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagian kita adalah seperti umat Israel pada waktu itu. Yang memberikan diri untuk diajar oleh firman. Yang datang dengan penuh perhatian, haus dan lapar kepada firman Tuhan. Sehingga pada waktu firman itu disampaikan, mereka mengerti, mereka memahami. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam kitab Nehemia pasal 8 secara lengkap. Dikatakan demikian, Esra pada waktu membacakan kitab Taurat, dia didampingi oleh beberapa orang Lewi. Dan orang-orang Lewi itu membantu mereka menerjemahkan apa yang dimaksudkan pembacaan kitab itu. Sampai dikatakan sampai mereka mengerti dan memahaminya. Kenapa pada waktu itu umat Israel setelah dari pembuangan mereka mungkin tidak bisa menguasai bahasa Ibrani. Mereka berbahasa Aram sehingga pada waktu kitab hukum Taurat Musa dalam bahasa Ibrani dibacakan mereka tidak bisa memahami. Sehingga inilah peran orang-orang Lewi. Mereka duduk bersama dan mereka memperhatikan, mengajarkan sampai firman itu dipahami. Itulah pentingnya bagaimana pembaharuan hati bukan hanya sekedar kita membaca firman. Tetapi sampai kita mengerti dan memahaminya sehingga itu memungkinkan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga itu terjadi kalau kita perhatikan pada jemaat mula-mula dituliskan bahwa jemaat itu suka duduk di bawah pengajaran rasul-rasul. Tapi apakah hari itu ada di dalam jemaat ini? Apakah masih ada jemaat-jemaat, orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan seperti yang terjadi pada umat Israel pada waktu itu? Kami berdua mengajar sekolah minggu sangat lama sekali ya. Jadi kami menemui masalah ini berkali-kali. Ada begitu banyak orang tua yang datang kepada kami. Mereka selalu berkata kepada kami, Kak Betuel, Kak Syuling, tolong coba ajari anakku tentang keselamatan. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu gimana maksudnya? Apa itu keselamatan hanya di dalam Yesus? Kak Betuel, Kak Syuling, tolong jelaskan dulu anak saya supaya saya tidak bingung jelaskan apa itu dibaptis, bertobat dan sebagainya. Ada begitu pertanyaan yang selalu datang kepada kami guru sekolah minggu dan orang tua datang meminta kami untuk mengajarkannya. Which is itu tidak salah karena memang kami adalah guru sekolah minggu. Tetapi mari kita lihat sebetulnya kalau kita perhatikan anak-anak kita yang masih kecil. Di dalam diri anak-anak yang masih kecil itu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dipikirkan oleh mereka. Bahkan mereka sekarang berpikir apakah Tuhan itu ada atau tidak. Apakah Tuhan itu benar atau tidak. Apakah betul Yesus itu ada atau tidak. Atau sekedar dongeng seperti yang dituliskan di dalam Walt Disney dan sebagainya. Tetapi kita seharusnya menjadi orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak itu yang siap menjawabnya. Tetapi masalahnya pada waktu anak-anak bertanya, banyak orang tua itu tidak punya kesiapan untuk menjawab. Kenapa? Karena kemungkinan besar tidak banyak orang tua yang mau duduk di bawah pengajaran firman Tuhan. Tidak banyak orang yang hari ini mau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan memahaminya. Bahkan bisa menjelaskannya kepada anak-anak mereka. Firman itu tidak lagi diperkatakan sedikit pun di dalam rumah. Yang di rumah selalu hanya ada PR, tuntutan, tanggung jawab, prestasi. Tetapi tidak ada perkataan firman yang dikeluarkan oleh orang tua itu di dalam rumah. Lalu bagaimana anak-anak kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu besar dan mendasar di dalam hidup mereka? Tentu saja rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu Tuhan bisa kerjakan di dalam diri kita atau anak-anak kita. Tetapi pada waktu yang sama, peran kita sebagai orang dewasa, kita yang harus siap mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Satu kali anak saya ini yang masih kecil, dia mungkin umur 5 atau 6 pada waktu itu. Ini sebetulnya ini gambarnya anak saya. Cuman ya fotokopi, wajahnya mirip-mirip dengan papanya. Jadi satu kali anak saya umur 5 atau 6 waktu itu saya lupa. Dia ke toilet, dia sedang belajar untuk pup sendiri ke toilet. Lalu dia sudah duduk di toilet. Terus kemudian pada waktu itu dia masih belajar cebok. Jadi dia ke toilet, dia tutup pintunya, terus kemudian dia panggil, Mami, ya. Maminya kan jawab ya, harus jawab kan kalau mami dipanggil anaknya. Sek, dia bilang gitu. Oke.
Terus panggilan kedua, Mami, lebih keras Sik. lagi. Anaknya jawab lagi, Sik, gitu. Oke, Mami jawab gitu kan kalau anak memberitahu, maminya harus oke. Terakhir dia teriak, Mami, Mami. dia teriak dengan sangat keras dan kemudian dia bilang, Sik. Dia bilang, oke, maminya juga bilang seperti itu. Terus saya datang ke toilet. Kenapa kamu harus teriak-teriak seperti itu? Kamu bilang sih, jadi mami ya nunggu kamu. Ya, bilang sih. Saya baru paham pada waktu itu karena dia lagi belajar berbicara bahasa Jawa. Karena banyak teman-temannya itu berbicara bahasa Jawa. Dia bermaksud berbicara wes mami, sudah. Wes itu kan sudah ya. Dia maksudnya mau ngomong wes, tapi dia salah, dia ngomongnya se. Se itu padahal apa? Tunggu. Jadi akhirnya terjadi kesalahpahaman pada waktu saya harus menceboki anak saya itu sehingga dia teriak-teriak, saya juga teriak-teriak padahal yang diomongkan semuanya enggak nyambung, salah. Jadi itulah yang juga sebetulnya terjadi di dalam hidup kita. Seringkali kita ini juga seperti itu kepada firman Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk memahami firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga sepertinya kita ini salah sangka kepada Tuhan. Sehingga kita ini sepertinya salah berpikir tentang siapa Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita itu tidak mengerti firman Tuhan. Lalu bagaimana sikap hatimu terhadap Tuhan, firman Tuhan pada hari ini? Itu harusnya pertanyaan yang kita jawab setiap kita menjawabnya pada pagi hari ini. Apakah masih ada kerinduan di dalam hati kita untuk membaca firman itu? Mari kita tanyakan dengan jujur. Apakah ada kerinduan untuk kita itu mengerti lebih tentang firman itu dan memahaminya? Kami selalu berdoa, Tuhan memberikan hati yang lapar dan haus pada firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu datang, hati yang lapar itu Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menjadi orang yang siap? Kita mau belajar, kita mau mengerti firman Tuhan. Karena pembaharuan hati dimulai oleh pekerjaan Roh Kudus yang memberikan hati yang lapar akan firman Tuhan. Dan diikuti oleh satu tindakan berpaling dengan sungguh-sungguh kepada firman Allah. Dan usaha tekun untuk memahami artinya. Amin. Itu yang pertama, pembaruan hati itu akan berbentuk hati yang lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Nehemia 8 ayat 9b, 10 dan 11, maka ada satu kalimat yang Nehemia pertegas kepada umat Tuhan pada waktu itu. Yaitu Nehemia katakan, jangan kamu berduka cita dan menangis. Kenapa kalimat itu muncul dari mulut Nehemia? Karena Nehemia melihat, pada waktu itu semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat Tuhan. Ketika Taurat Tuhan itu dibacakan baik janji berkat maupun juga peringatan tentang kutuk dan segala macam itu. Pada waktu mereka mendengar itu orang-orang menjadi menangis dan berduka cita. Setidaknya Nehemia menuliskan 3 kali kalimat itu. Sementara firman Tuhan itu diberitakan maka firman itu selalu memberikan standar kebenaran. Karena seringkali kita hidup itu dengan standar kebenaran kita dan kita anggap ini benar, itu benar. Orang lain berkata itu benar, kita akhirnya ikut kebenaran orang lain. Tetapi justru dari kisah ini kita melihat, mereka disadarkan bahwa kebenaran-kebenaran yang mereka pegang selama ini itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus, masing-masing mereka secara pribadi itu sepertinya menyadari kesalahan mereka. Firman itu dipakai untuk membuat mereka sadar akan dosa mereka. Bukankah firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan? Akhirnya mereka sadar, tetapi begini, tangisan mereka itu bukan tangisan emosional belaka. Tangisan itu adalah tangisan karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan mereka dari dosa-dosa mereka. Sehingga Roh Kudus juga menolong mereka untuk memiliki hati yang mudah bertobat. Pembaruan hati itu terjadi ketika ada hati yang mudah bertobat. Firman Tuhan seharusnya menginsafkan dosa kita sendiri dulu, menjadi pertobatan sejati bagi kita. Dan biarlah itu juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Namun, satu kali banyak beberapa perempuan, ibu-ibu yang suka berteman, begitu kita kumpul, kita ngobrol, dia tahu saya menyampaikan firman, dia tahu suami saya hamba Tuhan pendeta, sehingga seringkali mereka itu berkata kepada kami,
Kalau firman tolong titip, khotbahkan tentang pengampunan. Supaya dia tidak benci sama saya lagi. Soalnya bencekno kalau dia itu benci sama saya itu perkataannya menyakitkan. Titip ya, nanti khotbahno ya di ibadah umum. Itu orangnya mumpung pas datang di ibadah Tapi satu. ngomong-ngomong hari ini tidak ada yang Oh, titip, tidak ada yang titip kita untuk pesan ya. Tetapi itu berkali-kali terjadi kepada kami. Bahkan baru beberapa hari yang lalu saya di WA. Tolong titip kalau ada khotbah lagi. Tolong titip ya, sampaikan khotbahnya tentang jangan membenci. Saudara itu harusnya saling menyayangi. Jangan saudara itu diam-diaman, benci-bencian, menyimpan kesalahan dan sebagainya. Supaya dia itu bertobat sampai Desember nanti saya berdoa Tuhan berbicara kepada dia dan melalui firman yang disampaikan Pak Bedwell nanti ya. Tolong sampaikan. Jadi saya ya tertawa pada waktu itu. Boleh nggak nitip? Ya boleh-boleh aja, boleh nitip. Tetapi seharusnya menjadi pertanyaan kita adalah ketika firman Tuhan disampaikan itu apakah itu membawa pertobatan kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Pertanyaan itu harusnya selalu diajukan untuk diri kita sendiri dahulu. Jangan kita selalu menuntut kepada teman-teman kita, oh firman ini cocoknya untuk dia, bukan untuk aku. Kita selalu berkata, pada waktu firman ini disampaikan mungkin terbersit di dalam pikiran kita, oh firman ini cocoknya ya untuk mantuku ini. Nanti tak mintakan Spotify-nya untuk dengerin supaya dia kapok, supaya dia ngerti. Tetapi seringkali pikiran-pikiran kita itu seperti itu. Tetapi bukankah Tuhan itu selalu menginginkan pertobatan secara pribadi, hati yang bertobat. Seperti yang terjadi di dalam umat Israel. Mereka tidak tuding-tudingan, ini gara-gara kamu yang salah, ini gara-gara kamu yang salah, ini kamu yang harus bertobat. Tidak, tetapi masing-masing dari mereka menyadari bahwa mereka perlu datang kepada Tuhan secara pribadi atas dosa mereka. Dan mereka perlu bertobat secara pribadi. Jadi pembaruan hati yang kedua ini terjadi ketika kita diinsafkan akan dosa kita, dan kemudian itu menuntut kita kepada pertobatan. Sekali lagi yang pertama pembaruan hati itu terjadi yaitu ada hati yang lapar akan firman. Yang kedua hati yang mudah bertobat. Sama-sama ya, satu hati yang lapar akan firman. Yang kedua hati yang mudah bertobat. Yang ketiga menarik Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga sebelum kita masuk poin yang ketiga, yang jadi masalah adalah ini. Ya. Saat kita menegur dan menyatakan kesalahan seseorang, seringkali kita ini justru berakhir membuat orang itu memiliki rasa bersalah yang berkepanjangan. Coba renungkan sebentar, pikirkan sebentar. Pada waktu kita menyatakan kesalahan orang, kita coba menegur orang itu, seringkali berakhir dengan rasa bersalah yang dia dapatkan itu berkepanjangan. Maksud kita itu untuk menasehati, tapi justru seringkali kita menjadi menghakimi dia. Acap kali orang bukan disadarkan dan berbalik dari dosanya karena nasihat kita, tapi justru mereka terkurung dalam rasa bersalah dan terus merasa tidak layak. Coba pikirkan sebentar, seringkali kita bermaksud memperbaiki seseorang, seringkali kita bermaksud menasihati orang lain, tapi kadang-kadang kita kebablasan. Ya. Kita senang orang itu jadi, ya dia harus dinyatakan kesalahannya, harus tahu biar dia kapok Pak Betuel, setuju. Tapi seringkali saya yang paling sering itu dibanding istri saya. Sebagai seorang ayah, saya kadang-kadang begitu sama anak saya. Sampai dia itu rasa bersalahnya berhari-hari, sepertinya nasihat saya baik. Istri saya mengingatkan, sudah cukup. Dia sudah cukup tersiksa dengan kesalahannya. Jangan kamu tambah-tambahin dengan marahmu itu, dengan omelanmu itu. Tapi itu kita tidak sadar seringkali yang kita pikirkan itu baik justru itu salah. Nah berkebalikan dengan itu Nehemia itu memerintahkan satu perintah yang sangat baik. Dikatakan di ayatnya 10, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah hari ini kudus, jangan kamu bersusah hati. Menarik sekali. Nehemia senang sekali ketika dia mendapati umat Tuhan itu waktu mendengar firman, hati mereka insaf akan dosa mereka, lalu mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka bertobat. Tapi Nehemia kemudian katakan, tapi cukup,
kesedihan hatimu cukup. Sudah, duka citamu sudah. Ingatlah ya. Ingatlah perintah Nehemia ini mengarahkan umat untuk tidak tinggal dalam ratapan akan dosa mereka terus-menerus. Mereka harus menyadari bahwa mereka memang berdosa, tapi mereka juga harus menyadari bahwa Tuhan itu tetap setia memegang sejarah hidup mereka. Tuhan selalu memberi kesempatan kembali dan membuka jalan bagi mereka untuk diselamatkan dan diperbarui. Saya tuliskan di sini, kesadaran akan dosa itu harus dibarengi dengan kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Itu juga prinsip disiplin di dalam parenting. Kita tidak cuma menyatakan kesalahan, ngejar kesalahan anak-anak kita, tetapi kita tidak menarik hatinya juga untuk datang kepada kasih karunia Tuhan. Dosa harus dinyatakan, dosa harus didil, dosa harus diurusi. Tetapi kasih karunia Tuhan harus juga dinyatakan. Kalau paket ini dinyatakan, maka itu akan membangkitkan sukacita di dalam hati kita. Itu yang Nehemia ajarkan. Dan bahkan Nehemia menyebut sukacita itu adalah kekuatan dalam hidup ini. Oleh sebab itu poin yang ketiga, pembaruan hati yang terjadi pada waktu itu adalah hati yang dipenuhi oleh sukacita. Dan sekali lagi, bahkan Nehemia katakan ketika orang menyadari bahwa Tuhan itu berkarunia dalam hidup mereka. Mereka yang sudah lari dari Tuhan, mereka yang sudah mengisi hati mereka dengan yang lain. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan terus memberikan jalan untuk mereka kembali kepada Dia. Dan itu menjadi perlindungan dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dalam versi yang lain, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Bukan kebetulan, saya nggak tahu mami saya, papi saya dulu kalau kasih nama saya Betuel itu, ternyata arti nama Betuel itu adalah bringer of joy. Orang yang membawa sukacita. Wah, saya bersukacita dan saya ingin hidup untuk memenuhi arti nama saya. Tapi saya percaya saya bisa membawa sukacita bagi orang lain, kalau sukacita Tuhan itu memenuhi hidup saya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan bahwa ketika firman Tuhan itu diberitakan, firman Tuhan itu akan menjadi firman yang memerdekakan dan membawa sukacita kepada setiap kita. Semakin baik kita memahami firman Allah, semakin besar penghiburan akan kita dapatkan di dalamnya. Juling akan sharingkan tentang Yohanes 8 ayat 31. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat dalam Nehemia dengan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, dikatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yes. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat 31 dikatakan, maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perkataan ini dikatakan kepada orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang yang menolak Yesus. Perkataan ini dikatakan berarti kepada, mungkin kalau sekarang istilahnya orang Kristen. Kepada orang Kristen dikatakan demikian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya apa? Kita menjadi percaya kepada Tuhan itu satu hal, tetapi untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu adalah hal yang lain. Mungkin bisa dikatakan demikian kalau ayat itu dituliskan. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib. Tetapi tidak banyak orang yang mau tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tidak banyak orang yang mau membaca, memahami, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Itulah perbedaannya. Tetapi dikatakan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kamu tetap tinggal di dalam-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Melalui apa kebenaran itu kita ketahui? Melalui firman-Nya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Zwingli, salah satu teolog yang berkata demikian. Dia menafsirkan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan itu dituliskan demikian. The truth has a joyful face. Kebenaran itu berwajahkan sukacita. Artinya gampang sekali kalau kita logikakan ya. Orang yang dipenjara itu tidak akan mungkin bersukacita. Ada enggak orang yang dipenjara dia berkata, hore aku dipenjara lagi. Saya pikir enggak ada. Tetapi kalau dia memiliki kemerdekaan, dia keluar dari penjara. Dia akan memiliki wajah sukacita. Dia tahu bagaimana rasanya di penjara itu tidak menyenangkan. Dan dia tahu bagaimana hidup di luar penjara itu sungguh merdeka dan membuat dia bersukacita. Seperti itulah hidup kita. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran,
kita ini identik seperti orang yang di penjara. Makanya tidak heran ada banyak orang Kristen tetapi selalu wajahnya masih murung, wajahnya masih selalu kalau ketemu cembetut, tidak ada sukacita. Apakah mungkin karena tidak ada firman yang didengar oleh dia dan firman itu tidak dilakukan sehingga firman itu tidak dipahami? Atau istri, halo? Halo? Coba dilihat Coba kanan dilihat kanan kirinya. kiri, kelihatannya lebih baik. Istri Pak Paulus ya? Oh, anaknya sudah suami. Iya, iya. Puji Tuhan ya. Tapi memang di sini suami istri semua mukanya penuh sukacita. Haleluya. Jadi itulah yang harus kita mengerti. Pembaharuan hati yang dituliskan di dalam Nehemia ini satu pembaharuan hati yang luar biasa. Satu perayaan ibadah yang diliputi dengan penuh sukacita. Satu perayaan ibadah yang dihadiri oleh orang-orang yang bersukacita. Bukan karena mereka makan sedap-sedapan, bukan karena ada party, bukan karena ada makanan, bukan karena ada snack, bukan karena ada kopi. Tetapi karena ada firman yang mereka mengerti, mereka pahami, dan itu set them free. Yes. Memerdekakan mereka. Itulah yang harusnya terjadi di dalam setiap ibadah-ibadah perayaan kita. Dan kami juga mendoakan itu terjadi tentunya di dalam ibadah. Ya. Ada jemaat-jemaat yang haus lapar akan firman. Tetapi Dimerdekakan. dia hidupnya juga penuh pertobatan karena firman yang didengarkan. Tetapi dia tidak berhenti kepada pertobatan. Tetapi firman yang didengar itu membuat dia bertobat dan membawa sukacita di dalam Amin, hidupnya. yes. Saya seorang ibu yang dikaruniai banyak bicara. Semua ibu katakan setuju? Bisa setuju, boleh tidak ya. Tetapi satu penelitian yang saya baru baca beberapa waktu yang lalu dikatakan demikian tentang otak perempuan khususnya. Wanita ini bisa mengingat segala sesuatu dengan detail yang kadang-kadang lelaki itu lupa. Betul ya? Betul? Betul. Seringkali seperti itu. Kenapa? Karena bagian otak bernama corpus callosum itu relatif lebih lebar pada wanita. Dan ini berpengaruh kepada kemampuan analisis dan ingatan wanita. Lalu kemudian ditambah dengan hormon estrogen, itu mampu mempengaruhi sistem di otak yang terkait dengan ingatan dan emosi. Hal ini memperkuat wanita di dalam ingatan. Jadi tidak heran bahwa ada satu kesimpulan bahwa perempuan itu sebetulnya ahli sejarah. Pantas waktu itu 6 tahun lalu yang aku lakukan, kamu masih ingat ya? Oh, Saya bisa mengingat dosa-dosa suami saya 10 tahun yang lalu. Dosa-dosa anak saya pada waktu TK. Saya ingat-ingat terus, ketika hari ini saya marahin anak saya bisa berkata kepada anak saya, kamu ya enggak kapok-kapok ya, enggak bertobat-tobat ya. Dulu kamu sudah melakukan ini. Saya sebutkan dengan detail dosa-dosanya. Kapan, di mana, jam berapa. Bahkan saya bisa berkata juga kepada suami saya, kamu enggak ingat perkataanmu yang menyakitkan itu. Berapa tahun yang lalu, perkataanmu ada di tempat ini. Kamu berkatanya seperti ini. Sampai titik komanya bisa ingat saya. Tetapi kok cuman kamu kelihatannya ibu-ibu di sini enggak sepertinya. Oh iya juga ternyata. Tapi itulah memang wanita diciptakan dengan, sepertinya wanita itu diciptakan menjadi seorang ahli sejarah. Untuk bisa punya kemampuan mengingat detail. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan ya wanita memang diciptakan seperti itu karena dia adalah caregiver, Yes. problem solver di dalam keluarga. Sedangkan pria mungkin cenderung mudah lupa karena memang dia ada banyak tugas yang harus dikerjakan, tanggung jawab yang besar. Sehingga kalau semua dibawa diingat-ingat dia cepat mati. Sehingga men live by forgetting, woman live in memories. Jadi, tetapi itu bukan satu kompetisi laki dan perempuan. Tetapi itu adalah dua hal yang akan menjadi indah kalau itu digabungkan. Yes. Nah, tetapi masalahnya sebagai perempuan seringkali kita ini menjadi sejarah untuk perkataan-perkataan dosa-dosa suami, anak, mertua, menantu kita selama bertahun-tahun. Kita ingat semuanya, kita ulangi terus, kita perkatakan terus, dan kita ingatkan dia terus. Betul kan? Apa yang aku katakan, kita selalu seperti itu. Tetapi mari kita hari ini menjadi khususnya kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita, kita menjadi ahli sejarah. Tetapi dalam hal apa? Kita bisa menyampaikan kisah
keselamatan, karya keselamatan Kristus itu adalah sejarah yang tak ternilai harganya. Yes, amin. Yang harusnya kita ceritakan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dibandingkan kita menceritakan dosa-dosa suami anak kita, mending kita menceritakan betapa Allah itu punya perbuatan yang baik dan besar di masa lalu. Amin. Tetapi dia juga mengerjakannya hari ini dan di masa yang akan datang. Ini akhir tahun. Dan salah satu rutinitas kebiasaan di dalam keluarga kami sejak kami belum punya anak, bahkan ketika kami menikah pertama kali, ya memang pertama saja, sekali aja saya menikah, ya enggak menikah dua Hampir kali. salah ngomong loh ya. Jangan diingat-ingat nanti ya. diingat sejarah sama ibu-ibu loh, bahaya. Pada waktu kami menikah, di awal tahun pertama pernikahan kami menikah bulan Juni, jadi di Desember di bulan Desember seperti ini kami memulai satu kebiasaan, yaitu kami selalu menuliskan setiap berkat-berkat Tuhan yang kami terima sepanjang 1 tahun ini. Dan itu kami lakukan terus sampai hari ini. Jadi ini sudah bulan Desember, kemarin saya sudah mulai membuka catatan-catatan saya. Anak-anak juga sudah mulai membuka catatan-catatannya dan saya berkata kepada anak-anak saya, coba loh, ini sudah Desember, kita mulai mengingat yuk kebaikan Tuhan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu sepanjang tahun ini. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak, kami berdua mengajarkan kepada anak-anak, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah betapa Tuhan itu sudah berbuat baik, bahkan yang tidak terpikir oleh kita itu sebetulnya adalah kebaikan yang Tuhan lakukan. Kadang kita aja yang tidak merasa dan tidak peka bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Sehingga kami berdoa betul-betul, biarlah ada ibu-ibu juga di tempat ini yang menjadi ahli sejarah, mencintai firman dan menceritakan firman. Firman bukan lagi dongeng, tetapi itu menjadi kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang memerdekakan hidup kita terus. Kalau firman itu memerdekakan keluarga kita, maka di tempat ini akan ada bapak-bapak yang mukanya selalu penuh dengan sukacita. Amin. Ada suami-suami yang mukanya bergembira. Amin. Ada istri-istri yang mukanya tidak cemberut lagi. Haleluya. Amin. Ada di tempat ini ibu-ibu, mama-mama yang ketemu dengan anaknya tidak lagi dengan muka bermuram durja. Tapi mukanya muka yang penuh dengan senyuman. Haleluya. Inilah pembaruan hati yang disingkapkan oleh Nehemia di dalam peristiwa ibadah raya yang bersejarah itu. Yaitu yang pertama, ada hati yang lapar akan firman Tuhan. Hati yang mudah bertobat. Dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa itu kita alami. Ya, kita gereja ini menjadi gereja yang dikenal, gereja MDC dikenal, jemaatnya semua lapar akan firman Tuhan. Tadi Pak Yusi di awal ibadah katakan datang tepat waktu. Itu salah satu contoh untuk kita itu betul-betul menyiapkan hati beribadah. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan, saya selalu bersyukur mendapatkan contoh dari hamba Tuhan senior. Mereka datang di tempat muka sudah dengar firman berkali-kali, tapi tetap antusias mendengarkan firman itu tetap ada dalam hati mereka. Kita menjadi jemaat, menjadi orang yang lapar akan firman Tuhan. Tetapi juga firman itu akan menuntun kita, menginsafkan kita melalui pekerjaan Roh Kudus itu. Kita menjadi orang yang mudah bertobat, bukan tunjuk orang lain. Tapi mulai dari kita, ayo kita yang terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah semua firman-firman yang kita dengar itu memerdekakan kehidupan kita. Kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita. Sukacita itu akan menjadi kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Dan kami akan tutup dengan satu hal yang sungguh luar biasa dikatakan oleh Nehemia. Semua pembaruan hati itu kita bisa rindukan, kita bisa mimpikan terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang pasti adalah, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus sendiri. Dikatakan dalam ayat 20, dikatakan demikian. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan, mana itu lambang dari firman, dari mulut mereka. Dan kau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Luar biasa, Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Firman itu akan melimpah dalam hidupmu. Dan air sukacita ilahi itu akan memenuhi kehidupanmu. Dan kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dunia hari ini butuh orang yang gembira. Dunia hari ini butuh orang yang bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Seperti yang Paulus katakan. Dunia hari ini penuh dengan berita-berita buruk. Dunia hari ini penuh dengan berita-berita yang membuat hati ini menjadi takut. Akhir tahun apa yang kita dengar? Tahun depan tidak lebih baik dari tahun ini. Betul? Apakah hatimu takut menghadapi itu? Kalau seandainya faktanya memang demikian. Tapi saya berdoa,
Kalau kita hidup di dalam firman dan Roh Kudus mengerjakan firman itu, memerdekakan kita. Kita akan tetap kuat, kita tetap akan bersukacita menghadapi apapun yang terjadi di depan sana. Sepertinya Anda tidak percaya. Amin. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan terus menguatkan kehidupanmu, membaharui hidupmu, hingga kau punya hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan dari pelajaran kitab Nehemia ini. Kami sadar bahwa Roh-Mu itu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa Engkau itu selalu ada berkarya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa, Roh Kudus Kau bekerja dalam hati jemaat-Mu pada pagi hari ini. Bangkitkan kelaparan akan firman-Mu. Seperti yang dikatakan oleh Amos Tuhan, biar terjadi di tempat ini hati yang lapar akan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga yang lapar dan mencari firman-Mu, duduk di dalam pengajaran-pengajaran. Dan biarlah Roh Kudus memakai firman itu untuk membawa pertobatan-pertobatan. Bahkan firman itu akan Tuhan Roh Kudus pakai untuk memerdekakan mereka. Sehingga di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam sukacita yang penuh. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.